pagi Suster, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Marilah kita sebelum memulai aktivitas, marilah kita berdoa. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan pujian. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesehatan dan perlindungan sehingga dapat kembali berkumpul di sekolah kami ini. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami, sejenak utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan firman dan merenungkannya untuk bekal di kehidupan kami. Berilah kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau mematuhi perintah-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29-32, Yesus berbicara kepada orang-orang yang meminta tanda atau mukjizat untuk percaya kepadanya. Dia mengatakan bahwa generasi itu tidak percaya, dan dia memberi contoh tentang Yunus yang memberi tanda kepada orang-orang di Niniwe. Yesus juga menyebutkan Ratu dari Selatan yang datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dia mengingatkan kita bahwa dia lebih besar dari Yunus dan Salomo. Dari cerita ini, kita belajar bahwa percaya kepada Yesus itu penting, bahkan tanpa melihat tanda-tanda yang besar. Kita harus mendengarkan dan mengikuti ajarannya. Kadang-kadang kita ingin melihat sesuatu yang luar biasa agar kita bisa percaya. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk percaya kepadanya dengan hati kita. Kita bisa percaya bahwa Dia selalu ada untuk kita dan mencintai kita, meskipun kita tidak melihat tanda-tanda yang besar. Seperti Ratu dari Selatan yang datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, kita juga harus mau mendengarkan ajaran Yesus. Kita bisa membaca Alkitab, mendengarkan cerita tentang Yesus, dan belajar bagaimana menjadi orang yang baik dan mencintai orang lain. Yunus adalah contoh yang baik karena dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan pesan Tuhan. Kita juga bisa seperti Yunus dengan memberitakan kebaikan dan cinta Tuhan kepada teman-teman kita. Kita bisa menunjukkan kasih sayang dan membantu orang lain. Marilah kita senantiasa mendengarkan ajaran Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita.
Semoga kita bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Amin. Doa Tahun Yubelium 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Pilar 5, karakter 1, indikator 2, menyelesaikan masalah sederhana tanpa dibantu. Peserta didik dikatakan mampu menyelesaikan suatu masalah jika dia mampu memahami konsep, hubungan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masalah tersebut, lalu memecahkannya tanpa menyulitkan orang lain. Seperti halnya dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi tugas oleh guru, kemudian oleh peserta didik tugas tersebut dikerjakan dalam kelompok. Contoh lain, masalah yang harus dipecahkan misalnya, masalah yang berkaitan dengan keadaan sosial yang sering terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Apabila masalah tidak cukup jelas didefinisikan, tahapan-tahapan berikutnya sulit untuk dijalankan. Bahkan, apabila dipaksakan, kemungkinan besar penyelesaian yang tepat tidak akan diperoleh. Jika peserta didik mampu menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, segala tugas yang diberikan akan mudah terselesaikan tanpa hambatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, berkati dan lindungi kami selama sepanjang hari ini. Hari ini kami akan mengerjakan soal-soal STS. Pimpin kami agar dapat mengerjakannya dengan baik dan akhirnya mendapatkan nilai yang maksimal. Berkati usaha kami Tuhan. Tuntunlah kami agar semuanya ini kami serahkan kepada-Mu. Dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.
peserta didik. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. 1. Beriman mendalam. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbudi luhur. Dan berbudi luhur. 2. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi. Meneladani Santo Fransiskus Assisi. Dan Muder Anselma. Dan Muder Anselma. Berkarakter cerdas. Berkarakter cerdas. Jujur. Toleran. Dan disiplin. Dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Dan rajin belajar.